nomor 1692 dari 10.000. Ini kolektor edition, cuma ada 1.000 kayak gini. Istimewaannya, jadi ini homage, $200 mungkin. Wah, $200 ya. Kali. Yuk pulang. Ini gini, terus dibuka gini. Set. Woi, bisa di fanning. Iya, ini boxnya doang bisa di fanning tuh. Oke semuanya, welcome back to my channel. Senang sekali ya, saya Adit Esgoro kembali hadir ke hadapan teman-teman semua yang selalu senantiasa menunggu video terupdate dari Adit Esgoro channel. Dan kali ini kita sudah berada di sebuah daerah yang ada di Purworejo. Ini ada di depan rumah teman saya. Orangnya itu ya udah tahu sulapnya saya dari awal sampai sekarang. Ya pokoknya udah kayak saudara sendiri. Pokoknya kita masuk aja, kira-kira apa yang akan kita bahas nanti. Jadi jangan kemana-mana, tetap tonton terus dari awal sampai akhir ya. Jangan di skip-skip. Dan sebelum kita masuk, ada baiknya buat kalian yang belum tahu ada channel ini atau baru saja tahu ya, subscribe terlebih dahulu supaya kalian selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari Adit Esgoro channel. Oke, jadi langsung saja kita masuk. Nah ini pengantin baru, nggak terlalu baru sih, tapi rumahnya baru. Yuk. Diketok atau langsung buka ya? Stok lah. Sepada. Paket. Wah, ini ada apa ini? Ini ada saya sama kameramen saya. Oh itu kameramen ya? Enggak sih, cuman bukan. saya butuh tangannya aja. Tangannya. Kalau orangnya enggak terlalu. Mulia sekali kamu mas. Mulia sekali. Ya. Boleh masuk kayak ini? Enggak. Waduh. Jadi buat teman-teman yang sering nonton video saya, ya nggak asing lah sama dia. Oh sih. Kayaknya udah pernah masuk di YouTube. Gimana ya? Nggak tahu ya saya. Oh lupa. Ya Wibi10K ya, dari Mantra Magic Purworejo juga, dari komunitas Magic Jogja juga. Dia itu ketua Magic Jogja yang yang keberapa? Oh yang keempat. Yang keempat. Berarti Ya, masalah keempat. Yondaime. Oh, iya. Yondaime keempat. Tapi aja ding. Kenapa? Mati gak sih? Mati muda. Mati muda. Ini nggak dipersilakan masuk ini. Oh iya silakan. Wah. Maaf loh ini soalnya ya Rumah masih- baru. Gara-gara kenapa? Nanti kita Iya. kulik kenapa kok dia bisa beli rumah. Loh, Pak, saya yang nyok kamu. Silakan. Ada gundala. Tuh. Ada gundala. Wih. Ini gundala apa Star-Lord? Star-Lord diet mbak. Star-Lord yang diet. Star-Lord tuh harusnya lebih gemuk. Lebih gemuk ya. Ini kalau Mas Adit kan punya apa undangnya masih Kok Mas tau? apa? Adit aja. kayak Adit ini gimana? kan mainannya jenglot ya. Waduh. Nah ini salah satu jenglot. Jenglot yang Kayak modern. Dia Ya. yang ngeluarin petir. Ada petir ya. Jadi kita nggak ngomongin gundala. Tapi ini cuma salah satu koleksi dan kebetulan kita juga sama-sama suka superhero yang ada di Indonesia juga. Ini kan gundala superhero Indonesia. Tapi kita hari ini akan sharing ya, makanya kita kembali ke konten sharing gun. Kita akan sharing tentang kartu. Bukan kartu sembarangan ya. Memang kartunya kartu remi. Kartunya remi ya? Tak kira kartu ATM. Bukan, kalau kartu ATM itu ada di bank tit. Ya, jadi itu memang kartu remi, tapi banyak macamnya dan Ya, enggak betul. cuman kayak yang beli di warung-warung gitu ya. Wid? Ya itu jadi yang mau kita bahas adalah kartu remi impor. Wah, impor. Impor. Jadi buat for your information, jadi Wibi10K ini sudah sering ekspor impor tentang hal perkartuan Ya, ya. betul Jadi kalau kalian pengen tahu kenapa dia punya rumah ini karena judi, enggak, karena salah satunya tuyul ya, sama apa namanya jual beli pokok WW. Tapi bang,
Tapi bangkrut karena zaman sekarang popok WW nggak dipakai. Karena udah pakainya Pampers sekarang. Oh gitu ya. Iya. Popok Udah nggak pakai karena udah pakai Pampers. Ya, jadi kita tahu. Makanya lihat channel saya. Jadi nanti kita akan melihat koleksinya Wibi Tenkai dari yang paling berharga, yang paling mahal, yang paling murah, atau mungkin nanti kita akan dapat kartu gratis. Wah, nggak tahu. Jadi pokoknya tonton terus. Nanti kita akan kupas tuntas secara tajam acara sebelah ya. Jadi nggak boleh nyebut silet. Itu tadi Contoh. Silet. Contoh. Jadi kita pertama mau kemana ya, jadi bikin apa dulu ini? Jadi gini, sebelumnya kan karena sebenarnya koleksinya tuh nggak di sini semua. Oh, nggak di sini semua. Saya baru pindahan sehari yang lalu. Pantesan masih kan rumahnya. Saya barusan pindahan sehari yang lalu, jadi sebagian besar kartunya masih ada di rumah yang lama. Jadi ini kameranya dulu ya, gitu? Ini. Soalnya aku nggak tahu. Oke. Ya, jadi karena sebagian besar koleksinya masih di rumah lama, jadi saya hanya bisa menunjukkan sedikit. Ya, Oke. Kita lihat sedikitnya dia itu kayak gimana. Salah satunya juga koleksi kesayangan. Weh, jadi boleh dikasih lihat teman-teman? Boleh, kalau dikasih lihat boleh. Nah, ada yang jauh? Iya, ada yang jauh. Metro. Gara-gara listriknya tadi. Yaudah, mari kita mari. Apa? Check it out. Karena saya baru pindah, kebetulan saya punya satu ruangan, ya belum selesai sih ruangannya buat ruangan kerja, cuman untuk sementara buat penampungan koleksi saya, kita lihat. Ini harusnya dimatikan dulu, terus ini. Tapi nggak apa-apa. Mungkin Adi udah aktivitas di sini. Ya. Yes. Jadi gini. Bisa dijelaskan? Ini beberapa koleksi sih, maksudnya beberapa koleksi pribadi. Kalau yang sebagian besar yang buat jualan juga masih ada di rumah lama. Ini di sini ada, bisa di shoot sini mungkin. Jadi karena saya itu pecinta Dan and Dev, kalau misalkan teman-teman tahu, itu bapak kardistri dunia. Jadi di sini ada tanda tangan dari Dan and Dev. Jadi dia saya request ke Dan and Dev buat tanda tangan sama mention ke saya, to Wibi enjoy your new decks. Cheers. Jadi ini beneran dari Dan and Dev, si kembar. Mungkin kalian bisa, kalau yang belum tahu Dan and Dev itu siapa, bisa searching di YouTube Dan and Dev gitu ya, kardistri atau Dan and Dev Magic, itu bapak kardistri dunia. Terus di sini ada juga koleksi saya juga, Smoke and Mirror deck. Smoke and Mirror ini juga buatan Dan and Dev. Jadi dia ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6 kartu, Terus di sini juga ada sertifikat autentikasinya. Di sini nomor 1692 dari 10.000. Jadi box ini di dunia hanya ada 10.000. Dan saya sebenarnya punya 3 sih. Yang tak buka ini 1, yang lainnya masih di rumah lama, masih seal, masih segel, belum saya buka. Terus ini sejarahnya panjang sih, mungkin nanti sambil ngobrol-ngobrol sama Adit bakal aku jelasin sedikit tentang apa sih keistimewaannya ini tuh. Terus di sini juga ada Fontaine, kartu Fontaine di sini dari Fontaine Cards. Ini keluaran terbaru, baru rilis bulan September. Rilis bulan September. Saya juga baru dapat barangnya. Ini collector edition, cuma ada 1000 kayak gini, 1000. Terus ini Dan and Dev juga complete set. Nah, jadi tujuan saya mengoleksi kartu adalah mengkoleksi kartu-kartu Smoke and Mirror keluaran Dan and Dev. Ini complete set, jadi set lengkap, dan ini nilainya, kalau kalian pecinta kartu tahulah nilainya berapa. Nggak usah disebutin.
nilainya. Ini lengkap. Terus ada bermacam-macam sih, ada yang udah bukaan juga. Nah ini juga keluaran DNDF juga, ada tanda tangannya DNDF juga kalau teman-teman lihat. Nah ini kalau ini udah bukaan sih. Terus ini keistimewaannya apa? Keistimewaannya, jadi ini homage. Kalau teman-teman tahu homage itu apa ya? Kayak tribute ke Cardini. Jadi pertama kali kartu ini yang cetak Cardini, terus di reprint sama Art of Play, perusahaannya DNDF resmi. Jadi kayak misalkan jam tangan Rolex gitu ya, ada homage-nya misalkan Alpha gitu. Jadi ini keren sih, salah satu koleksi yang paling aku suka. Terus apa lagi, Dit? Nah, kalau ngomong-ngomong, bisa nggak ditunjukin kartu yang paling kamu cintai, paling sukai, favorit lah, atau mungkin bisa dibilang top 5? Top 5. Kalau kartu sendiri yang paling favorit ya itu tadi DNDF. Kartu keluaran DNDF yaitu Smoke and Mirror. Smoke and Mirror. Smoke and Mirror tuh ini yang versi reprint ya. Jadi mereka mereprint atau mencetak ulang. Mencetak ulang sama, cuman boxnya bahannya beda. Tapi yang first edition itu ada di kotak ini. Yang tadi aku liatin ya, di kotak ini. Nah ini first print semua, jadi cetakan pertama dari Smoke and Mirror V1, V2, V3, V4, V5, V6, ini V4 limited edition, dan terakhir V7 atau private reserve. Ini kenapa sampai aku bungkus kayak gini, soalnya ini benar-benar limited edition, dan ini waktu itu belinya hanya boleh datang langsung ke Amerika. Berarti kamu ke Amerika? Enggak sih. Oh. Ada cheat lah. Oh, ada cheatnya, ada cheatnya supaya saya bisa dapat ini dulu. Jadi ya ini benar-benar ini kenapa kartunya kalau teman-teman lihat ada tulisan private reserve di sini. Jadi ini private reserve itu benar-benar dipesan buat edisi khusus. Jadi yang beli ini nggak sembarangan. Tangan pertama tuh ya, kita bicara tangan pertama yang beli ini tuh nggak sembarangan, harus atas persetujuan langsung dari vendor baru bisa dapat ini. Tapi kalau setelah dijual lagi kan itu second market, beda. Kalau nilainya sendiri, harganya kalau sekarang sih mungkin bisa tembus $200 mungkin. Wah, $200 $200 ya. Kali. Yuk pulang. Jangan. Ini sih saya ada sekitar 5 lah kayak gini. $200 kali 5. Nah, gitu. Ya udah punya berapa coba? $1.000. Ada 5. Kemarin baru laku, kan harusnya 6, kemarin baru laku 1. Terus ya tinggal 5 ini. Segini tuh satu deck $200. Kalau iya sekarang nilainya sih kurang lebih segitu. Bayangin aja kalau misalkan $200 ya itu tadi dikali 5 udah berapa nih? Sudah $1.000. Tinggal dikali aja, sekarang dolar berapa? 15 ribuan lah. Astaga, pantas bisa beli rumah. Terus apa lagi ya? Kartu standar banyak. Oh, kartu standar ada. Ya, ya. Kalau ini apa ini? Nah, kalau ini teman-teman pelihara ular apa gimana? Ini pelihara ularmu itu namanya siapa dulu ya? Ricky. Oh ya Ricky. Almarhum Ya. Ricky, semoga kamu tenang di sana. Ya, terima kasih Karena menemani saya hari-hari dulu kita. pernah foto sama Ricky, Ya. pakai topinya Cosmo. Kalau kalian tahu magician namanya Cosmo itu. Ya. Dulu aku foto Pakai itu. Terus di sini ada apa? kalau ini sih dagangan ya. Kalau Boleh yang dibuka nggak? Nah, boleh sih. Tapi baru beberapa. Kartunya gede-gede. Enggak. Nah, ini beberapa koleksi. Oh enggak, kalau ini koleksi. Kalau yang dagangan yang ini. Kayak gini aja beberapa loh. Iya, ini paling berapa cuma sedikit kok. Berapa sih kira-kira? Ini Total yang yang di sini. Yang di sini Nah, doang. Yang ini aja. Yang di sini doang paling berapa ya? Enggak nyampe 200.
Ya. Beberapa jam nggak nyampe 200 itu kalau dijadiin duit berapa ya? Nah ini beberapa kartu populer sekarang itu, industri kartu remi itu dikuasai sama yang namanya brand Fontaine sama Iya. N1. Boleh. Fontaine. Fontaine. Ini lambangnya F bolak balik ini. Iya. Atas bawah. Itu dia sekali rilis deck itu, sekali launching paling 3 menit habis. 3 menit habis. Ya. Itu sekali launching berapa Biasanya standarnya dia 2.500 sampai 5.000 deck Itu sedunia. 3 menit 3 menit habis. 3 menit habis. Makanya nilainya langsung berlipat ganda. Misalkan beli harga 300.000, nanti dijual bisa 500. lebih lama. Kalau di Indonesia 750 sampai 1 juta. Oh, berarti ya ini ya. Apa namanya? Iwan dapat. Itu lebih dari 100% ya untungnya ya. Harus. Nah, yang terakhir ini. Oh ini ya. Oh, Ya, gambar ya, polanya jadi ini gimana? ini Fontaine juga, Fontaine. Yang terakhir ini Fontaine itu dia 2 menit habis. 10.000 deck. 10.000 10.000 deck 2 menit habis. Ini 2 menit habis kayak 2 menit kayak gini. Isinya ini satu kotak ini isinya 12 deck. Tapi beda-beda kan per deck? Enggak sama. Sama semua. Decknya sama. Nanti kalau mau lihat decknya nanti. Oke, siap. Nanti kenapa ini populer, kenapa ini mahal nanti aku kasih tahu. Kenapa alasannya. Iya. Nah, ini juga Fontaine juga. Ini Fontaine. Ini dulu namanya Fontaine Wine. Fontaine Wine ini dijual kayak gini. Jadi wine itu kan anggur ya. Anggur minuman. Iya. Nah, makanya di packagingnya kayak packaging kalau kita beli anggur wine. Oh ya. Ini kan ya. tempat botol anggur iya, kan. iya, betul, Nah, ini betul. packagingnya kayak gini tapi isinya kartu. Oh, pantas. 18. Ini ya pakai kayu gini. Iya, tapi isinya yang aslinya aku pindahin ke di sana di rumah karena di kolektor box ya. Kalau ini sih isinya sekarang udah kartu acak sih, random. Nah, ini juga ada yang unik nih ya. Kalau kartu remi itu boxnya kan biasanya bukanya lewat ini ya, kayak gini. Lewat ya. atas, Lewat atas gini. Iya. Ya. Ini Denny Darko, Pak. Denny Darko, Pak. oke, Pak Darko nek nonton iki ono tanda tamu. Denny Darko. Terus ini unik. Kenapa unik? Kenapa unik? Karena Disorot. karena bukanya gini. Ini gini. Terus dibuka gini. Set. Woi, bisa di fanning. Iya, ini boxnya doang bisa di fanning. Langsung hensin. Iya. Gitu Pak. Luar biasa. Iya, kenapa lah itu saya sangat cinta sekali sama kartu remi karena perkembangannya luar biasa sih sekarang. Tapi ngomong-ngomong ya, nih kamera agak kesini ya. Ngemeng-ngemeng. Iya. HW Creation itu apa? Nyebutnya ya pada Iya, ini HW Creation itu apa ini? Iya, HW Creation ya. Bisa di. Jadi gini, saya mau cerita sama boxnya dulu. Oh, Saya mau oke, mention, siap. mau mention apa? Mau mention yang buat box ini. Yang buat box ini namanya Aji Supardi. Aji Supardi Ya, dia Yogyakarta. Ya. Nah, Yogyakarta bikin box custom. Nah, HW Creation ini sendiri itu HW Creation itu sendiri apa ya? Brand saya sama teman saya namanya Haris. Makanya disebut HW Creation itu Haris Wibi. Oke. Nah, jadi kita bergerak di pertamanya kita geraknya di ini apa staff buat cardistry, magic cardistry. Jadi kayak misalkan kita bikin dompet kartu, terus bikin apa namanya box buat tempat kartu gitu sih. Terus ya endingnya jualan kartu. Endingnya jualan kartu. Pokoknya nggak jauh-jauh dari kata kartu atau benda-benda yang berhubungan dengan kartu. Ya, jadi kalian yang masih penasaran kartu itu apa aja buat seorang Wibitan Kai, terus nanti kita tanya juga ada yang apa namanya kartu yang harganya itu seberapa. Wah, nanti kita coba tanyakan ya. Kalau penasaran Murah. jangan kemana-mana, kita sambil duduk nanti. Loh, katanya kita mau kemana? Wah, Enggak ya? enggak lah. Enggak ya, kita Nanti duduk aja Oke, siap. sambil nonton apa, nanti kamu jelasin apa pokoknya. Yes. Kita masih lanjut HW Creation itu apa aja, Ya. terus kartu-kartu lainnya apa aja ya. Pokoknya tonton terus Adit Esbaro Channel ya. Boom. Terus caranya gini, kalau misalkan di
nyalain. Nah, dia ada Kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Kartu bisa buat beli motor, bro. Di dalam box ini ada kartu yang bersejarah, ada satu kartu. Penasaran saya. Ini